Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle, pertandingan gym yang terakhir di region Hoenn. Satoshi dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan menuju ke Sotopolis City, tempat di mana Satoshi akan mengadakan gym battle terakhirnya. Setelah menginjakkan kakinya di pelabuhan, Satoshi menyatakan inilah waktunya untuk mengalahkan gym leader terakhir itu. Sayangnya saat itu teman-temannya melihat pertunjukan kembang api yang diadakan di kota dan segera berlari ke sana untuk menyaksikannya. Satoshi yang melihat teman-temannya kabur tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Sesampainya di teater, wali kota menyambut kedatangan para penonton dalam rangka memperingati ulang tahun kota mereka. Dia kemudian mempersilakan Adan untuk menampilkan pertunjukannya. Adan dengan senang hati menuruti perintahnya dan berjalan menuju ke panggung. Untuk menghormati kesempatan tersebut, Adan memanggil Pokemon-Pokemonnya yang semuanya keluar dari permukaan air. Satoshi dan kawan-kawan sangat terpesona melihat Pokemon-Pokemon itu. Apalagi ada Milotic yang disebut-sebut sebagai salah satu Pokemon paling cantik yang pernah ada. Adan lalu memerintahkan Pokemonnya untuk menampilkan pertunjukan yang sangat memukau. Haruka juga bilang Adan bisa menjadi seorang Pokemon koordinator yang hebat. Sayangnya sebelum pertunjukannya selesai, tim Rocket datang ke tempat tersebut. Meskipun saat itu Adan salah mengira mereka adalah tamu yang juga diundang untuk memeriahkan acara. Satoshi dan kawan-kawan segera memperingatkan bahwa mereka adalah orang-orang jahat. Namun terlambat karena tim Rocket lebih dulu menjatuhkan jaring listrik dari balon udara mereka untuk menjerat para Pokemon. Satoshi yang tadinya ingin menolong Adan, namun dia menolak bantuan tersebut. Adan memerintahkan Pokemon-Pokemonnya untuk mengcounter serangan listrik itu. Setelahnya Adan menyuruh Milotic Herontail untuk menghancurkan jaring. Milotic kemudian menggunakan Twister untuk mengalahkan tim Rocket. Ketika Adan memperkenalkan dirinya sebagai gym leader, Satoshi langsung menantangnya bertarung, dan Adan pun menerima tantangannya tanpa ragu sedikit pun. Dalam perjalanan menuju ke gym, Adan mengajak Satoshi dan kawan-kawan ngobrol sambil minum teh. Haruka bilang saat dia menonton pertunjukan Adan tadi, dia merasa seperti sedang menyaksikan Pokemon kontes. Perkataannya itu mengingatkan Adan bahwa dulunya dia pernah menjadi seorang Pokemon koordinator sebelum berganti menjadi seorang gym leader seperti sekarang. Bahkan Adan pernah menangkan Ribbon Cup dan mendapatkan gelar sebagai top koordinator, penghargaan yang diberikan hanya kepada mereka yang menang Grand Festival. Mereka yang mendengar ceritanya sangat terkesan, terutama Satoshi yang menyadari dia akan menghadapi orang yang tangguh dengan pengalaman dari berbagai bidang. Adan mengungkapkan bahwa gaya bertarungnya berfokus pada seni, dan sangat suka ketika Pokemonnya yang tipe air berhadapan dengan Pokemon tipe listrik. Selama bertahun-tahun berpartisipasi dalam Pokemon kontes, dia telah belajar bahwa bertarung dalam posisi yang tidak diuntungkan memiliki daya tarik tersendiri. Adan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana dia bertahan dari serangan musuhnya, dan lebih memilih menunggu waktu yang tepat lalu mengcounter serangan mereka. Teman-temannya pun mengatakan Adan akan sulit dikalahkan, tapi Satoshi yakin sepenuhnya dia bisa mengimbangi Adan. Singkat cerita, setibanya di gym, mereka bertemu dengan pelayan yang bernama Sebastian, yang mengantarkan mereka ke arena kolam renang yang besar. Sebastian yang juga bertindak sebagai wasit menjelaskan aturan mainnya, di mana ini agak sedikit berbeda dengan pertandingan gym pada umumnya. Pertandingannya akan memakai sistem 5 versus 5. Dengan babak pertama adalah double battle, sedangkan di babak kedua adalah single battle. Takeshi berpendapat gym ini dirancang untuk menguji kemampuan penantang dalam beradaptasi dengan perubahan keadaan. Adan memilih Celeo dan Seeking untuk mulai babak pertama, sedang Satoshi memilih Pikachu dan Snorunt. Pikachu mengawalinya dengan Thunderbolt, namun Seeking menggunakan Hornbill untuk membelokkan serangannya itu ke arah Snorunt. Pikachu berupaya mendaratkan Thunderbolt lagi, akan tetapi Seeking mampu menangkis serangannya itu. Kali ini Pikachu melompat ke depan Snorunt untuk melindungi temannya itu. Celeo kemudian melancarkan Blizzard, mengubah area tersebut menjadi sangat dingin. Tapi ini merupakan keuntungan bagi Snorunt, karena dia bisa membalas dengan Icy Wind, membekukan serangan tadi menjadi bongkahan es.
Cielo dan Seeking kemudian menghancurkan bongkahan es tersebut, dan Satoshi memanfaatkan situasi tersebut dengan merintahkan Pokemon miliknya untuk melompati pecahan es. Ketika Pikachu dan Snoran hendak melayangkan serangan, Adan merintahkan Pokemonnya combo Aurora Hyper Beam. Snoran yang terkena dampaknya langsung tumbang seketika. Satoshi mengeluarkan Corpus untuk menggantikan Pokemonnya yang sudah kalah. Corpus melancarkan Bubble Beam yang dihindari Cielo dan Seeking dengan menyelam ke dalam air. Adan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan serangan bawah air terhadap Pokemon Satoshi. Namun serangannya bisa dihentikan oleh Corpus yang berhasil menangkap Seeking. Akan tetapi Seeking menggunakan Hornbill untuk mengempaskan Corpus ke dalam air. Pikachu yang melihat temannya terjatuh segera mendaratkan Iron Tail, dan dengan demikian Seeking pun dapat dikalahkan. Pikachu kemudian berselancar di punggung Corpus sambil menangkis Ice Ball dari si Leo. Satoshi tahu Ice Ball akan menjadi semakin membesar dan membutuhkan waktu yang lama untuk diluncurkan, mencari momen yang tepat untuk mengcounternya. Namun Adan mengantisipasi dengan merintahkan Cielo Ice Ball yang mengenai Pikachu dan Corpus lebih cepat daripada yang dibayangkan Satoshi. Adan berniat menghabisi lawannya dengan merintahkan Cielo Ice Ball lagi. Namun Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk menghancurkan bongkahan es tersebut. Saat pecahan esnya menghujani Cielo, Corpus menghitnya dengan Crab Hammer yang menyebabkan Cielo tidak sanggup lagi bertarung. Pertandingan gym berlanjut ke babak kedua dengan arena yang kini berubah menjadi danau. Grovyle mulai pertandingan dengan melancarkan Bullet Seed. Bagaimanapun juga, Luptis membalasnya dengan Water Pulse. Setelah menghindarinya, Grovyle bergerak maju dengan Leaf Blade. Luptis lagi-lagi menghindar sambil melancarkan Sweet Kiss yang memberi efek confuse kepada Grovyle. Satoshi menyuruh Grovyle untuk melanjutkan serangannya. Namun Pokemonnya itu sama sekali tidak mendengarkan perintahnya dan malah bentur-benturkan kepalanya ke tiang. Nampaknya serangan Luptis tadi telah membuat Grovyle kebingungan, sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Takeshi dan yang lainnya memperingatkan Satoshi untuk segera mengganti Pokemonnya itu. Sayangnya sebelum sempat melakukannya, Adan terlebih dulu merintahkan Luptis Water Gun. Alhasil Grovyle pun roboh. Teman-temannya sangat menyayangkan kesempatan tadi, padahal Satoshi bisa saja memenangkan pertandingan itu. Meskipun begitu, Satoshi bersumpah dia akan membalaskan dendam Grovyle. Beralih ke tim Rocket yang menyamar menjadi gym leader, bermaksud untuk menjual tiket pertunjukan dengan harapan akan meraup banyak keuntungan. Tim Rocket lalu mengumpulkan para penonton di teater dan mulai menampilkan pertunjukan mereka. Saat itu, para penonton mulai curiga karena penampilan Adan sedikit aneh, dan tim Rocket berusaha sekeras mungkin untuk meniru gaya penampilan Adan. Setelah pertunjukannya selesai, tim Rocket menawarkan badge palsu kepada mereka. Para penonton yang tidak mengetahui hal tersebut akhirnya membeli badge itu. Namun betapa terkejutnya Kojiro saat mengetahui koleksi tutup botolnya digunakan untuk menggantikan badge. Teman-temannya pun segera menyeretnya pergi sebelum mereka ketahuan. Rupanya para penonton sudah mengetahui niat busuk tim Rocket, karena saat itu kabarnya Adan yang asli sedang mengadakan gym battle. Akhirnya penontonnya marah merintahkan Pokemon-Pokemon mereka untuk menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Berpindah lagi ke pertandingan gym, di mana Satoshi merintahkan Corpus Bubble Beam. Adan mampu mengatasinya dengan merintahkan Luptis Water Gun yang mengenai Corpus hingga dia terlempar ke belakang. Setelahnya Corpus menghindari serangannya dan membalas dengan Bubble Beam. Luptis dengan mudah menghindari serangan ini dan menyelam lagi ke bawah air. Namun Corpus menggunakan Crab Hammer untuk membelah permukaan air. Rupanya Luptis juga mampu menghindari tangkapan Corpus. Itu dikarenakan serangan tadi menciptakan hujan di sekitar arena, sehingga Luptis bisa mengaktifkan ability Sweep Shift yang membuatnya bisa bergerak dengan kecepatan tinggi. Corpus ternyata mampu meng-cancel ability yang merepotkan itu dengan combo Bubble Beam dan Crab Hammer. Alhasil Luptis pun dapat dikalahkan. Teman-temannya bisa bernapas lega setelah Satoshi mengalahkan Pokemon itu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Adan masih mengendalikan jalannya pertandingan ini. Adan memanggil Whiscash untuk menggantikan Pokemonnya yang sudah kalah. Whiscash selalu menggunakan Surf untuk menangkis serangan musuhnya. Setelahnya dia menindih Corpus dengan Rock Smash, yang membuat Pokemon itu langsung penyet. Ketika Satoshi mengeluarkan Swallow, Adan merintahkan Whiscash untuk segera menangkap Pokemon tersebut.
Whiskas selalu melancarkan Hyper Beam, menyebabkan Swallow terlempar hingga membentur tiang yang ada di dekatnya. Meskipun terkena serangan yang cukup parah, Swallow masih mampu bertarung dan membalas dengan Aerial Ace. Whiskas berupaya menghindar dengan menyelam ke dalam air, tapi Swallow juga ikut sehingga bisa mendaratkan serangannya. Whiskas bergantung di pilar sambil melancarkan Hyper Beam. Swallow merespon dengan Quick Attack untuk menghindarinya, sekaligus mendaratkan Aerial Ace, membuat Whiskas tersingkir dari pertandingan ini. Adan mengakui Satoshi adalah trainer yang sangat tangguh dan mampu memojokkannya hingga tersisa satu Pokemon saja. Namun perlu diingat, Pokemon yang terakhir ini adalah Pokemon andalannya, yaitu Milotic. Satoshi yang tidak ingin mengambil resiko merintahkan Swallow untuk segera mengalahkan Milotic. Kenyataannya, Milotic sama sekali tidak terpengaruh terhadap serangan Swallow tadi. Milotic kemudian membalas dengan Iron Tail, yang mana Swallow bisa menghindarinya berkat Double Team. Adan lalu merintahkan Milotic Twister untuk menyapu bersih mereka semua, mendorong Swallow yang asli hingga menabrak langit-langit. Dikarenakan Pokemonnya sudah kalah semua, maka Satoshi mengandalkan Pikachu dalam pertempuran terakhir ini. Satoshi belum yakin sepenuhnya Milotic bisa menangkis serangan listrik Pikachu. Oleh karenanya dia pun merintahkan Pikachu Thunderbolt, yang ternyata memberi damage yang lumayan besar terhadap Milotic. Adan tetap terlihat tenang meskipun Pokemonnya sudah babak belur. Beberapa saat kemudian Milotic menggunakan Recover, yang secara efektif memulihkan tenaganya lagi. Adan mengungkapkan telah mempelajari teknik ini selama dia menjadi seorang Pokemon koordinator, karena dalam Pokemon kontes sangat penting baginya untuk memperhatikan penampilan. Satoshi tanpa berpikir panjang merintahkan Pikachu Iron Tail, namun Adan merintahkan Milotic menggunakan move yang sama untuk memblok serangan tadi. Milotic juga menggunakan Twister untuk menangkap Pikachu, namun Pikachu menghancurkan Twister dengan Thunderbolt. Selain itu, Pikachu berhasil mendaratkan Quick Attack. Ketika Milotic hendak menyerangnya lagi, Pikachu membalasnya dengan Thunderbolt. Sayangnya begitu diserang secara bertubi-tubi, maka Milotic akan segera pulih berkat efek Recover. Kalau begini terus, Satoshi tidak akan mungkin bisa menangkan pertandingan, karena Adan akan terus memulihkan Pokemonnya sampai Pokemon Satoshi kehabisan stamina. Milotic bergerak maju sambil melancarkan Iron Tail dan Hydro Pump. Pikachu yang berhasil menghindarinya membanting Milotic ke dalam air. Satoshi yang menyadari serangan Pikachu akan lebih efektif ketika berada di dalam air, memerintahkan Pokemonnya itu untuk menggunakan Thunderbolt lagi. Ledakan yang hebat mengguncang arena, dan kedua Pokemon pun muncul kembali ke permukaan, dengan Pikachu yang masih berdiri tegak, sedangkan Milotic pingsan. Satoshi pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Adan mengucapkan selamat kepada Satoshi karena telah menghiburnya, lalu menyerahkan Rain Badge atas kemenangannya tadi. Dengan begini, Satoshi telah mengumpulkan semua badge sebagai persyaratan untuk mendaftar Hoenn League. Adapun turnamen yang diadakan di Evergrande City itu akan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan lagi. Selagi menunggu, Adan menyarankan sebaiknya mereka pergi ke Pacific Lockdown, yang akan mengadakan Pokemon kontes sebentar lagi. Akhirnya sudah ditentukan kemana mereka akan pergi selanjutnya.